Alhamdulillah alladzi ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk berkarya, untuk bekerja, membuat karya-karya agung yang bermanfaat untuk sebesar-besarnya umat manusia. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi, "I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Bekerjalah kalian, berkaryalah kalian, fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat hasil karya kalian. Bukan hanya akan dilihat, disaksikan oleh Allah, juga akan dilihat oleh wa rasuluhu, Rasul Allah, akan disaksikan oleh wal mu'minun, orang-orang beriman. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar para sahabatnya, Rasulullah yu'allimu ashabahu, sedang mengajar para sahabatnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Innallah yuhibbu al-'abdal muhtarif." Sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang bekerja. Wala yuhibbu al-battala min ibadih. Kata Nabi, Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang hadir dengan tangan kosong, tidak bekerja, tidak produktif. Dengan dasar itu seluruh ulama-ulama, para nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah yang produktif bekerja. Lalu Nabi menegaskan, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadih. Tidak ada setiap hamba yang memakan makanan kecuali yang terbaik adalah ketika makanan itu diperoleh min amali yadih, dari tangannya sendiri. Karena itu umat Islam tidak boleh menjadi pihak yang meminta-minta, menjadi pengangguran, tidak bekerja. Umat Islam didorong oleh agamanya menjadi umat yang produktif, yang bekerja. Waktu yang kita miliki 24 jam ini sama dengan waktu yang dimiliki oleh baginda Nabi. Waktu yang kita miliki sama dengan waktu yang dimiliki oleh para sahabat Nabi, oleh para tabi'in, oleh para tabi'it tabi'in. Waktu yang kita miliki sama dengan waktu yang dimiliki oleh para ulama. Syekh Yasin Al-Padangi yang wafat 1985, usianya tidak sampai 100 tahun, tapi karyanya 112 kitab, seluruhnya dalam bahasa Arab.
Imam Syafi'i wafat ketika usia 52 tahun. Waktu yang kita miliki dengan waktu yang dimiliki oleh Imam Syafi'i sama, 24 jam. Tapi kenapa separuh dari belahan dunia ini, negeri-negeri Muslim, separuhnya mengikuti madhab Syafi'i? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri usianya tidak panjang, hanya 63 tahun. Tapi sekalipun usianya tidak panjang, 1,7 miliar penduduk bumi ini mengikuti ajaran yang diletakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua anak Nabi yang laki-laki memang lahir ketika masih bayi umur 2 tahun. Putri-putri Nabi sendiri, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, Fatimah Az-Zahra, tidak ada yang usianya sampai 30 tahun. Tapi sekalipun usianya tidak panjang, karya gemilang dari putri-putri Nabi, banyak hadis-hadis Nabi diriwayatkan oleh putri-putri baginda Nabi. Karena itu kita penting untuk refleksi. Bagi mereka yang telah umur 30 tahun, umur 40 tahun, umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, apa yang telah dilakukan oleh diri kita sendiri? Apakah kita hanya sibuk mengurus diri kita sendiri? Atau kita disempatkan mengurus kepentingan orang lain? Karena kata baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jika kita bukanlah tokoh besar, bukan orang yang berpengaruh, sekurang-kurangnya kita bekerja untuk keluarga kita sendiri, membimbing, mendidik keluarga kita sendiri. Karena kata Allah di dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Karena itu pekerjaan yang kita lakukan, profesi yang kita miliki harus tetap berada di dalam ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia ini dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika seluruh orang ini adalah profesor doktor yang kaya raya, maka siapa yang mau menjadi tukang bangunan? Jika seluruh kita ini kaya, maka siapa yang akan membetulkan genteng yang bocor? Jika seluruh orang hanya pandai mengendarai mobil, maka siapa yang akan menjadi bengkel untuk memperbaiki mobil? Karena itu Allah dengan sengaja menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kadang sebuah peristiwa tampak menjadi musibah bagi kita, tapi hakikatnya menjadi kebaikan bagi orang lain. Sakit adalah musibah bagi kita, tapi itu baik bagi para dokter. Karena itu kata para ulama, musibatu qaumin fawaidu ghairihim. Banyak musibah yang menimpa diri kita, tapi kemudian menjadi manfaat buat orang lain. Karena itu dunia, usia kita yang mungkin tidak ada yang lebih 100 tahun, akan diisi oleh apa? Maka kata Allah di dalam Quran, fastabiqul khairat, hendaklah kalian
berlomba-lomba di dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.